baik di luar maupun dalam organisasi. Oke, tapi yang saya mau lebih tahu lagi, stakeholder itu siapa sih? Eh, Kelompok yang ada di suatu perusahaan di mana yang punya organisasi dan bisa mempengaruhi perusahaan tersebut. Oke, ini jawaban ketiganya sudah benar. Tapi masih kurang. Kurangnya adalah gini. Stakeholder itu siapa saja? Pertanyaan saya, apakah office boy di dalam satu perusahaan, office boy ya, OB, saya sebutnya OB, mungkin kita ngomongnya tukang sapu kali ya, atau mungkin tukang cleaning service, bisa jadi stakeholder atau enggak nih teman-teman? Ada yang bisa jawab saya? Bisa. Oke, bisa ya berarti ya, boleh ya. Kalau misalnya saya mau jadi stakeholdernya perusahaan Astra, saya sebutnya begini, boleh nggak? Bisa. Sip, berarti teman-teman semua ngerti. Kenapa? Karena stakeholder itu adalah orang yang punya saham, bukan pemilik tunggal. Artinya, perusahaan sekarang itu sudah bagus kalau dia sudah menerapkan sistem stakeholder. Contohnya, setiap keuntungan, kalau stakeholder itu seperti ini, setiap keuntungan perusahaan itu akan dibagi kepada stakeholder. Contohnya saya kerja di perusahaan Astra, saya bekerja sebagai karyawan biasa, tapi saya bilang sama perusahaan, saya mau dong jadi bagian stakeholdernya, saya ambil sahamnya. Oke, berarti kalau misalnya saya beli sahamnya sekitar 0,00001% aja dari gaji saya beli, maaf, sahamnya Astra. Setiap kali Astra dapat untung, saya dapat tuh 0,00001% dari untungnya. Kalau begitu, semua karyawan atau semua yang berhubungan sama perusahaan termotivasi nggak untuk punya kinerja lebih baik? Pastinya. Kenapa? Karena mereka akan termotivasi untuk mencari keuntungan bagi perusahaan sebanyak-banyaknya. Karena dari setiap keuntungan, mereka dapat persentasenya. Jelas ya? Tapi, stakeholder itu nggak mudah. Nggak semua perusahaan memberikan kesempatan setiap orang untuk jadi stakeholder. Nggak semuanya. Tapi, pengertian stakeholder sendiri itu seperti itu. Jadi, kita bahas satu persatu pemilik. Kita sebut di sini pemilik itu stakeholder memang, dan bisa jadi dia tunggal juga. Nah, tapi kita lebih dalam konteks ini ya, konteks luasnya yang tadi saya ceritain. OB pun bisa jadi stakeholder. Tujuannya apa? Membangkitkan perhatian pemilik pada perusahaan. Iya dong, semua orang kerjanya rajin kalau kayak gitu. Supaya untung, supaya perusahaannya maju, sukses. Mengurangi pergantian pemegang saham. Iya, kenapa? Karena kebayang nggak kalau tiap tahun stakeholdernya gonta-ganti. Waduh, susah sekali mengontrol keuangannya, susah sekali mengontrol sumber daya manusianya kalau seperti itu. Berarti sama juga disebut go public. Betul sekali. Dan tidak semua perusahaan itu sudah go public. Betul. Go public itu artinya bahwa perusahaan memberikan kesempatan bahkan kepada masyarakat umum, masyarakat bebas untuk menanam saham di dalam perusahaan itu. Itu perusahaan sudah bagus sekali. Perusahaan Jarum, perusahaan Astra, Honda, perusahaannya sudah besar-besar. Unilever, kalau kalian tahu Unilever itu sudah besar sekali. KB Pharma, ya kan, Morinaga, banyak banget. Nah, jadi mengurangi pergantian pemegang saham, mengurangi kritik para pemilik terhadap perusahaan. Iya, kenapa? Karena kritik, namanya juga kritik, berarti ada sesuatu yang salah, something wrong, ya enggak? Jadi, kalau semua orang termotivasi untuk mendatangkan profit bagi perusahaan, berarti perusahaan meminimalis adanya kesalahan dan mengurangi kritik. Meningkatkan prestis perusahaan, pastinya. Siapa coba yang nggak bangga jadi perusahaan go public? Dan yang namanya perusahaan go public itu berarti dia punya MLM, termasuk sudah stakeholder. MLM belum tentu. Kenapa? Karena kalau multi level marketing itu kan sistemnya keuntungan, kayak piramid.
Saya nyari Mas Rian jadi anggota saya. Mas Rian jualan masuknya ke saya. Kadang-kadang kayak gitu kan ya, MLM ya. Nanti atasannya saya kalau ada istilahnya upline sama downline. Mas Rian itu saya yang cari. Berarti Mas Rian itu adalah downline saya. Saya itu adalah upline-nya Mas Rian. Nah, kemudian setiap kali Mas Rian jualan, untungnya saya juga dapat, gitu kan? Tapi apakah keuntungan saya bagi ke Mas Rian? Belum tentu, benar nggak? Downline memberikan keuntungan kepada upline, tapi apakah upline memberikan keuntungan pada downline? Tidak, hanya biasanya dalam bentuk motivasi seperti training atau mungkin kayak semacam kayak seminar. Kalau dulu saya juga jujur aja pernah ikutan MLM kosmetik, namanya perempuan ya. Kalau di sini mbak-mbak sekalian pernah ada yang tahu Oriflame? Itu sekarang udah terkenal banget. Mungkin ada yang pernah pakai juga, atau Mas Rian atau Mas Rudi ya juga pernah pakai Oriflame. Itu kan MLM. MLM itu Oriflame itu sistemnya seperti itu. Enggak pernah. Mbak Yuli tahu ya. Nah, jadi kita nyari orang itu jualan, poinnya masuk ke kita. Tapi apakah saya bagi poin saya kepada downline saya? Tidak. Jadi belum termasuk TNC. Nah, saya juga pernah tuh TNC, obat-obatan ya. Saya tahu, saya pernah dulu minum obat kurusnya tuh. Saya kok malah jadi curhat ya. Nggak lah ya, bercanda. Oke, jadi MLM itu belum termasuk stakeholder. Stakeholder itu lebih kepada sekali untung, semuanya dapat. Stakeholder itu sebenarnya seperti kayak koperasi. Koperasi itu akan memberikan keuntungan kepada semua anggota koperasi, ya enggak? Dulu kita pernah belajar ya di SMA, kayak gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan stakeholder. Kemudian mengajak pemilik untuk ikut membantu mempromosikan produk perusahaan. Iya dong, yang tadi saya bilang. Kalau semuanya orang itu bagian stakeholder, bahkan office boy-nya aja nih, misalnya office boy-nya Astra, mungkin dia pergi ke kantor juga pakai ini loh, Honda loh, bisa jadi pakai motor Honda. Terus dia bilang nih sama tetangganya, kalau mau beli Honda aja, gue kerja di Honda nih, beli aja sama gue, ntar gue kasih murah deh, ntar gue bahas sama manajer gue. Bisa kan? Bener gak? Itu ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan promosi dia. Supaya apa? Supaya kalau untung, dia juga dapat bagiannya. Kayak gitu. Jelas ya? Oke, saya lanjut ya. Kemudian, laporan yang diberikan kepada pemilik berupa laporan tahunan. Nah, kita kan bicara komunikasi dan informasi. Biasanya, apa sih yang dikasih kepada stakeholder itu? Pastinya laporan tahunan. Berapa keuntungannya? Ya nggak, baru dihitung persentasenya. Penawaran khusus bagi pemegang saham. Biasanya kan pemegang saham itu suka ada kerjasama misalnya. Ya udah, mau nggak nih misalnya tadi saya bilang cerita Pertamina kerjasama sama Honda, mau nggak beli motor gratis isi bensin? Biasanya ada tawaran-tawaran tuh kayak gitu. Kenapa? Karena supaya meningkatkan profit perusahaan lagi, orang jadi pengen beli Honda atau bahkan orang jadi pengen isi Pertamina kayak gitu ya. Periklanan dan perkembangan perusahaan. Kemudian asas komunikasi internal dengan pemilik itu adalah informasi yang disampaikan sederhana dan mudah dipahami, pastinya. Yang tadi saya bilang, stakeholder itu bisa siapa aja. Jadi kalau bisa informasinya juga yang mudah dipahami dan sederhana. Keuntungannya sekian, dibagi presentasinya sekian. Berapa totalnya? Informasinya menarik dan tidak menjemukan. Pastinya dong ya, supaya termotivasi untuk terus menjual produknya, untuk terus mendapatkan keuntungan atau mencari laba. Membangkitkan minat, mempertimbangkan ciri, sikap, dan kepentingan pemilik. Iya, jadi asas komunikasi internal itu bisa dimulai dari si stakeholder. Pemegang saham. Bukan pemegang saham juga. Saya mau tanya nih, ada yang tahu shareholder? Ada yang bisa jawab saya? Apa bedanya dengan stakeholder? Waduh, bukan pembawa berita, Mas Rudi. Ada yang tahu? Apa bedanya share dan stake? Oke. Ini sedikit manajemen. Mungkin teman-teman nggak ada background manajemen. Saya jelas pemberi informasi. Bukan. Shareholder adalah share menyebarkan. Bukan juga. Oke, saya jelasin. Stake yang tadi saya bilang.
semua orang bisa jadi stakeholder. Tidak semua orang bisa jadi shareholder. Shareholder itu adalah para pemegang saham. Dalam arti para pemegang saham itu seperti contohnya pendiri perusahaan. Sebelum dia go public, pasti perusahaan itu punya shareholder, punya pemilik tunggal, atau mungkin perusahaan keluarga. Yang punya bisa jadi anaknya, bapaknya, ibunya, siapanya. Mereka itu adalah shareholder. Mereka itu adalah yang tanam uangnya, bisa dibilang bukan tanam uangnya. Mereka itulah yang punya modal usaha awalnya. Itu adalah namanya shareholder. Share itu adalah bagian dari perusahaan. Tapi stake lebih kepada bagian dari perusahaan yang punya partisipasi di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi si Astra, si Honda gitu ya, dulunya punya shareholdernya. Tapi karena, halo, bisa dengar suara saya? Hilang nggak suaranya? Nggak ya? Nah, jadi apa namanya? Bisa ya, oke. Jadi apa namanya? Shareholder sama stakeholder itu beda. Kalau shareholder itu lebih kayak pendiri awalnya, shareholder itu ya para pemegang saham awalnya. Kalau stakeholder bagian yang berpartisipasi di dalam perusahaan. Jelas ya? Kemudian siapa lagi yang ada dalam perusahaan? Manajemen. Pasti. Manajemen tugasnya adalah mencegah merosotnya moral karyawan secara keseluruhan, hilangnya kepercayaan konsumen, turut campur pihak ketiga, dan merusak reputasi. Saya punya satu cerita tentang ini, tugas manajemen komunikasi, manajemen. Kalau kalian tahu Tantri Abeng, mungkin kalian bisa search di Google, siapa sih Tantri Abeng? Tantri Abeng itu adalah pakar marketing sangat terkenal di Indonesia. Kalian tahu nggak hebatnya dia kenapa? Dia bisa melihat pangsa pasar. Dia bisa bilang kalau, oke, jual barang A, pasti laku, kata dia gitu. Di tahun 2000 sekian dia memprediksi, tahun sekian jualan ini pasti laku. Masa sih? Yaudah, bikin aja, udah pokoknya dibikin deh sama perusahaan si produk A yang kata si Tantri Abeng ini bagus, bakalan sukses di pasar tahun depan. Dan beneran aja sukses banget. Jadi dia adalah pakar marketing yang bisa memprediksi pasar, yang mempunyai kemampuan untuk melihat dan membuat keputusan manajemen yang sangat baik. Perusahaan yang dimanage oleh si Tantri Abeng ini pasti sukses. Mau tahu buktinya apa? Bir Bintang. Kalau kalian pernah tahu Bir Bintang di Indonesia itu dulunya adalah yang manajemennya adalah Tantri Abeng. Sampai Tantri Abeng pindah ke perusahaan lain, diangkut dia dari si Bir Bintang ini pindah ke perusahaan lain, dibayar beratus-ratus juta. Yang zaman dulu beratus-ratus juta itu sangat mahal, mungkin sekarang udah MM-an, digaji ya dia itu supaya pindah dari Bir Bintang ke perusahaan lain. Kebayang nggak apa nasibnya Bir Bintang? Kenapa? Karena yang tadi, manajemen itu harus mengkomunikasikan dengan baik dengan karyawannya supaya jangan diambil orang karyawan yang sangat berpotensial ini. Kebayang nggak kalau misalnya punya karyawan yang sangat bagus kerjanya, terus tiba-tiba ada perusahaan kompetitor lain meng-hire dia, memperkerjakan dia kerja di kompetitor lain. Wah, habis deh kita, ya dong. Gimana kak? Konsumen nggak percaya lagi sama kita, pasti akan jadi berita, ya kan? Turut campurnya pihak ketiga untuk mengambil alih perusahaan. Pastinya ya kompetitor tadi, dia tahu ada seorang pakar marketing terkenal yang bisa membuat sukses perusahaan, dibayar aja deh supaya perusahaan gue jadi bagus gitu loh. Kalau bisa dikomunikasikan dengan baik supaya si Tantri Abeng ini nggak mau keluar ke perusahaan lain. Kalau si perusahaan ini tidak mampu mengkomunikasikan, yang terjadi iyalah, gimana nggak mau pindah saya ke perusahaan yang lain, tinggalin aja Bir Bintangnya. Kenapa? Yang perusahaan lain bisa kasih saya lebih bagus gajinya, iya dong, kayak gitu. Jelas ya. Komunikasi bisnis yang efektif memberi manfaat bagi organisasi, yaitu membangun citra yang positif, meningkatkan produktivitas karyawan, meningkatkan moral dan tanggung jawab. Pastinya yang tadi yang saya bilang, kalau komunikasi antara karyawan dengan perusahaannya itu baik,
pasti cita